Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sukacita sekali jika pada kesempatan ini kita bisa berjumpa, sekalipun hanya melalui video di WhatsApp grup kita. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan kembali hakikat dan eksistensi kita sebagai garam dan terang dunia. Memang kehidupan tidaklah selalu diwarnai langit biru, karena terkadang embun kelabu menaungi langkah-langkahmu. Tetapi percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Dalam segala sesuatu kita harus selalu menjadi terang bagi dunia di sekitarmu. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua membaca di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memahami tentang hakikat kita sebagai garam dan terang dunia, kita akan melihat di sini karakter daripada terang, sifat-sifat daripada terang. Jikalau kita disebut sebagai terang dunia, kita ingin melihat sifat daripada terang. Sifat yang pertama, terang itu berbeda dengan kegelapan. Secara ilmu pengetahuan alam, itu ada benda yang namanya benda gelap dan ada juga benda terang. Apakah yang dimaksud dengan benda gelap? Benda gelap adalah benda yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Sedangkan benda terang adalah benda yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Nah, benda-benda gelap itu seperti batu, dia tidak bisa memancarkan cahaya. Ada juga seperti kaca, dia memang transparan, bisa ditembus oleh cahaya, bahkan bisa meneruskan cahaya. Tapi itu juga tidak menyinarkan cahayanya sendiri. Atau juga bisa seperti kertas. Dia bisa ditembus sedikit oleh cahaya, tapi juga tidak memancarkan cahayanya sendiri. Sedangkan benda terang seperti lampu, lilin, matahari, itu adalah benda yang jelas bisa memancarkan cahayanya sendiri. Ini bukan sebuah kata-kata dongeng semata. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia. Itu memang di dalam diri kita, orang percaya, ada terang Kristus. Setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ada terang ilahi di dalam diri kita. Karena itu jelas
Hakikat terang berbeda dengan gelap. Jikalau kita sebagai anak Tuhan adalah terang, kita berbeda dengan kegelapan. Jadi jikalau kegelapan, orang-orang yang hidup dalam kegelapan itu menyukai dosa, menyukai pembunuhan, percideraan, perjinahan, persekongkolan yang buruk. Tetapi kita sebagai anak-anak terang harus mencintai kebenaran, hidup dalam kebenaran, membagikan berkat, kasih dan kuasa Allah dimanapun kita berada. Itu ciri yang pertama. Kita sebagai anak terang harus berani hidup memuliakan Tuhan, berani jujur, berani terbuka, berani hidup dalam kekudusan. Kita tidak boleh lagi di dalam terang, tetapi kita main gelap-gelapan. Kita harus jujur dan menyuarakan kebenaran Kristus dimanapun kita berada. Hal yang kedua tentang sifat daripada terang adalah bahwa terang itu selalu menjadi solusi atau jawaban di tengah kegelapan. Jikalau kegelapan itu saya ibaratkan sebuah problem atau masalah, bahwa kegelapan itu membuat kita tidak mengerti arah. Kegelapan membuat kita meraba-raba dan tidak bisa membedakan apa yang baik dan benar. Tetapi terang itu menjadi satu jawaban atau solusi di dalam kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau terang itu merupakan sebuah jawaban dan kegelapan itu sebuah permasalahan, betapa dibutuhkannya kehadiran orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Jikalau di dalam kegelapan dosa, manusia tidak bisa membedakan antara yang baik dan jahat. Kita sebagai anak terang harus bisa memberitakan apa itu kebaikan, apa itu kebenaran. Jikalau di tengah-tengah dunia, apalagi di tengah-tengah pandemi corona ini, banyak orang mengalami kekurangan, krisis ekonomi. Bisakah kita sebagai anak-anak Tuhan memberikan solusi, jalan untuk mereka? Kalau di tengah-tengah sekeliling kita ada orang yang menangis dan putus asa, bisakah kita hadir untuk menepis air mata dari muka mereka? Bisakah kita mendengarkan keluh kesah, curahan hati mereka dan memberikan penghiburan? Dan ketika di tengah-tengah kita ada orang yang konflik, bermasalah, dapatkah kita menjadi juru damai bagi mereka? Dapatkah kita menjadi teladan kehidupan yang penuh damai, penuh kasih Kristus di tengah-tengah dunia yang konflik? Saya mendengar ada banyak sekali perceraian terjadi ketika harus di rumah saja. Ketika masa pelarangan sosialisasi berkumpul dengan skala yang besar, banyak orang-orang yang mengalami perceraian dalam rumah tangga. Banyak orang yang mengalami krisis ekonomi. Banyak orang-orang yang mengalami konflik. Bagaimanakah kita sebagai anak-anak terang bisa menjadi teladan dan juga solusi buat mereka untuk membawa mereka kepada kebenaran? Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang harus kita pelajari tentang sifat daripada terang. Terang itu adalah memberikan kesempatan
untuk setiap kita melakukan pilihan. Seringkali kalau di dalam kegelapan, kita itu meraba-raba. Kita tidak tahu jalan yang benar. Kita tidak tahu apa yang baik dan yang buruk. Tetapi ketika lampu dinyalakan, ketika terang itu bercahaya, kita diberikan kesempatan untuk melakukan pilihan. Karena hidup adalah pilihan. Nah, ketika terang itu datang, kita diperhadapkan kepada dua jalan. Jalan yang baik dan jalan yang buruk. Mana yang akan kau pilih? Ketika kita diperhadapkan kepada terang, kita bisa membedakan. Apakah kita akan bertobat, melakukan perintah Tuhan, atau kita tetap bersenang-senang, bersukacita di dalam dosa-dosa kita. Itu adalah sebuah pilihan. Jadi, melalui terang, kita diperhadapkan kepada pilihan. Saat ini, hati manusia dikuasai oleh kegelapan. Tetapi ketika terang Kristus datang, mata kita jelas melihat apa yang merupakan kebaikan, apa yang merupakan keburukan, apa yang merupakan sebuah kebenaran dan membawa kita kepada kekekalan dan keselamatan. Tetapi ada juga yang merupakan dusta, kebohongan, sia-sia yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Nah, ketika kita diperhadapkan seperti itu, apa yang akan kita pilih? Pilihlah kebenaran dan bukan kejahatan. Pilihlah keselamatan dan bukan kematian. Pilihlah Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukan hanya sekedar kesenangan, hawa nafsu dunia. Bukan hanya sekedar keinginan iblis di dalam kehidupan kita. Mari sebelum saya mengakhiri firman Tuhan, ada sebuah puisi yang ingin saya bacakan. Ya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian di dalam Tuhan. Angin gunung hadirkan ketenangan dan kesejukan. Pepohonan hijau hadirkan oksigen dan kesegaran. Mentari pagi hadirkan harapan dan kehangatan. Hati yang bijaksana menghadirkan pengetahuan dan pengertian. Tetap semangat mengejar impian, tetap tekun berbagi kebaikan, karena hidup adalah sebuah kesempatan. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika semilir angin gunung menyapa kita, kita mengalami ketenangan dan kesejukan. Karena ini adalah berkah yang ada pada angin gunung yang bisa memberkati kita. Pepohonan hijau tercipta di dunia bukan hanya sekedar sebagai penghias semata, tetapi pohon hijau menghadirkan oksigen dan kesegaran. Mentari pagi menghadirkan kehangatan buat setiap kita. Saat kita dipenuhi dan diliputi oleh kedinginan, mentari pagi menghadirkan kehangatan dan cahaya terang. Jikalau angin, pepohonan, dan mentari memberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang ada pada mereka, bagaimana dengan kita orang percaya? Kita sebagai orang percaya diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Roh Kudus. Mari hadirkan pengetahuan dan pengertian. Ketika banyak orang yang dikuasai kebodohan, berikan mereka pengetahuan. Ketika banyak orang yang tidak mengerti dan tidak sanggup memecahkan masalah dalam kehidupan mereka, berikan mereka pertolongan. Ada banyak orang dikuasai oleh yang namanya dendam, kepahitan. Mereka terus masuk dalam lingkaran setan. Dari dendam kepada dendam, dari kepahitan kepada kepahitan. Mereka tidak mengerti solusi untuk keluar dari lingkaran itu. Anak-anak Tuhan sebagai terang dunia, sebagai garam dunia, harus bisa memberkati mereka dan memberikan solusi.
bahwa pengampunan dan kasih Kristus adalah jawaban bagi setiap kebencian, kepahitan, dan kemarahan. Jikalau di dalam kehidupan kita sebagai terang dunia, kita tidak pernah lupa, kita harus selalu intim dengan Tuhan, kita harus selalu dekat dengan Tuhan, supaya dalam kehidupan kita selalu mengalirkan kebaikan selama kita hidup di dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menutup khotbah saya ingin berkata, lonceng bukanlah sebuah lonceng sebelum kita mendengar dentangan suaranya. Pelita bukanlah sebuah pelita sebelum kita menerima cahayanya yang menerangi kita. Musik bukanlah sebuah musik sebelum kita mendengarkan alunan merdu nada-nadanya. Dan bahkan sebuah puisi bukanlah puisi sebelum kita merasakan kedalaman makna kata-katanya. Dan ingat, anak Tuhan adalah terang dunia, juga bukanlah terang dunia sebelum kita membagikan kasih Kristus, kebenaran Kristus, dan kuasa Kristus yang memberkati dunia di sekitar kita. Ingat, kita adalah garam dan terang dunia. Biarlah terangmu bercahaya di hadapan banyak orang, sehingga mereka melihat perbuatan Allah Bapa yang ada di dalam kehidupan kita, yang memberkati dunia di sekitar kita. Amin. Untuk firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, jikalau pada kesempatan ini kami sudah menerima siraman rohani, supaya setiap kami sadar bahwa kami adalah garam dan terang dunia, dan bahwa kami harus memancarkan di tengah-tengah kegelapan kasih dan kuasa Kristus, karena kami memiliki cahaya dan terang itu ya Tuhan. Tolonglah kami Roh Kudus, supaya dimanapun kami berada, terang Kristus menyapa dunia, memberkati sesama, dan setiap orang yang bergaul dengan kami, mendengar kata-kata kami, memperhatikan tingkah laku kami, mengalami Kristus, melihat Kristus, dan menyadari bahwa Kristuslah Tuhan Juru Selamat dunia yang sanggup menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berbicara sampai di sini, tetapi Roh Kudus menyapa, menjamah setiap hati yang ada di WhatsApp group ini, supaya setiap mereka Tuhan lebih lagi menangkap sesuatu daripada Engkau Tuhan. Mereka mengalami lebih daripada kebenaran-Mu Tuhan, dan mereka menjadi garam dan terang bagi sesama di tengah-tengah dunia di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.